Shalom Elevate, selamat siang. Puji nama Tuhan, kita boleh bersama-sama kembali bersekutu di dalam Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang ke hadirat-Nya. Kita bersatu hati di dalam doa. Allah Roh Kudus, sungguh kami memerlukan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Inilah kami ya Bapa, setiap anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Kami rindu mempersembahkan yang terbaik dari segala apa yang kami miliki. Hanya bagi kemuliaan Engkau Tuhan. Kau yang memberkati, Kau yang melawat setiap kami. Melalui kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar pada siang hari ini. Dan melalui setiap pujian dan penyembahan, kata-kata yang kami naikkan hanya kepadamu Tuhan, itu boleh berasal dari hati kami yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Terima kasih ya Bapa, kami rindu menyembah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya.
Engkau hanyalah Allah yang kami tinggikan. Selama-lamanya Tuhan, Kau Allah yang mulia. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Mari kita bersama katakan, Allah Roh Kudus, penuhi kami. Kami rindukan, selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah setiap hati kami Tuhan. Ubah hatiku, celikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah kudus, 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 Kaulah kudus, Kau Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, selamanya kami tinggikan. Oh Yesus, mari bersama simak kita serukan, ku sembah Kau kudus, kudus, ku sembah kudus, oh,
kasih Tuhan, kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Engkau Yesus. Bless you Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, never before. Oh my soul, worship Your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I will worship You. I worship Your holy name, Jesus. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy. Once again, sing to Jesus. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. Worship You, Jesus. Kami sungguh merindukan-Mu, Tuhan. Tiada yang lain kami butuhkan selain hanya Engkau, Allah kami. Sungguh tiada yang lebih kami butuhkan, Tuhan. Tiada yang kami lebih rindukan selain kami tetap tinggal dalam hadirat-Mu. Tiada yang lebih ku butuhkan, tiada yang lebih ku rindukan selain diriku berkenan di hadapan-Mu Bapa. Seperti Yesus Putra Tunggal-Mu yang selalu berkenan padamu, melakukan kehendak Bapa.
setia sampai sempurna. Beriku mengerti kehendak-Mu Bapa, ku lakukan segenap jiwa. Temukan tempatku dalam pekerjaan-Mu, selesaikan sampai akhirnya. Dengan sungguh rindu katakan, tiada yang lebih ku butuhkan, tiada yang lebih ku rindukan. Selain diri kami berkenan, Selain diriku berkenan di hadapan-Mu Bapa. hadapan-Mu Bapa. Amin. Seperti Yesus, seperti Yesus, Putra Tunggal-Mu, yang selalu berkenan padamu, melakukan kehendak Bapa. Sungguh kami mau setia sampai akhirnya Setia Tuhan. sampai sempurna. Beriku mengerti, beriku mengerti kehendak-Mu Bapa, ku lakukan segenap jiwa. Temukan tempatku Tempatku dalam pekerjaan-Mu, selesaikan sampai akhirnya. Beriku mengerti, beriku mengerti kehendak-Mu Bapa, ku lakukan segenap jiwa. Temukan tempatku dalam pekerjaan-Mu, selesaikan sampai akhir. Oh, beriku mengerti, amin, kehendak-Mu Bapa, Kamu mau lakukan dengan segenap jiwa. segenap jiwa. Temukan tempatku, temukan tempatku dalam pekerjaan-Mu, selesaikan sampai akhirnya. Selesaikan sampai akhirnya. Selesaikan sampai akhirnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu buat kesempatan kami siang hari ini. Kami mau belajar firman Tuhan. Oleh sebab itu, ya Roh Kudus, naungilah hati kami, agar kami dapat mengerti kebenaran-Mu dengan baik. Cerahi hati kami, agar kami dapat juga mencintai firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami siap mendengar firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Elevate. Senang bisa menyapa rekan-rekan sekalian siang hari ini. Dan saya bersyukur sebab ada peluang bagi kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Seorang filsuf dan ahli matematika, Blaise Pascal, pernah mengatakan bahwa semua manusia mencari kebahagiaan. Dan itulah motif dari semua tindakan yang manusia lakukan. Dia ingin berbahagia. Jadi saya pastikan bahwa rekan-rekan Elevate di sini juga ingin hidupnya berbahagia, bukan? Tentu kita melakukan sesuatu, ingin kita berbahagia. Contoh, kita mengejar studi, belajar baik-baik,
kita nggak mau hidup kita nanti jadi susah. Begitu juga ketika kita bekerja keras, kita mengumpulkan harta, mengumpulkan uang. Kita ingin kita punya masa depan yang baik. Kita ingin hidup kita nggak susah ke depan. Lain lagi, kalau kita menikah, tentu kita juga ingin bahagia. Tidak ada orang yang merancang hidupnya ingin susah. Atau tidak ada orang yang ingin merancang atau mencita-citakan hidupnya ingin menderita, saudara-saudara. Saudara, mari kita lihat apa kata firman Tuhan berkaitan dengan mengejar kebahagiaan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang ke-16. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Saya membacakan untuk kita semua. Judul perikopnya adalah Bahagia Orang Saleh. Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorai. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Kita bersyukur kita punya peluang membaca firman Tuhan. Saudara-saudara, rekan-rekan Elevate sekalian. Kalau kita memperhatikan Mazmur Daud ini dikatakan ada kata di depan miktam. Apa itu miktam? Miktam bisa saja dia merupakan tuntunan atau ajaran kehidupan. Tetapi di dalam Septuaginta, miktam itu adalah stelografia. Apa itu stelografia? Tulisan pada prasasti. Dia juga dapat diartikan sebagai emas yang murni. Sebab di dalamnya mengandung ucapan syukur, rasa sukacita yang mendalam. Karena ada kemurnian jiwa dari dosa. Ada kelepasan jiwa dari dosa. Dan kalau kita menghayati benar-benar setiap kata, setiap kalimat, setiap bait dari Mazmur ini teman-teman. Kita akan melihat, kita akan merasakan hasrat hati dari seorang pemazmur yang menemukan kebahagiaan di dalam Tuhan. Ia menemukan sukacita yang sejati di dalam Tuhan. Saudara-saudara, jadi apa yang saya maksud dengan mengejar kebahagiaan ialah bahwa apa dan siapa yang membahagiakan kita itu menjadi penting. Di dalam tatanan yang sesungguhnya, usaha manusia mengejar kebahagiaan adalah suatu hal yang luhur, satu hal yang kudus. Tidak salah orang mengejar kebahagiaan. Tetapi sekali lagi, apa dan siapa yang membahagiakan kita itu menjadi penting, teman-teman. Ketika Allah, kalau kita memperhatikan saudara-saudara, ketika Allah mencipta semesta dan selesai mencipta manusia,
Kita perhatikan, dikatakan bahwa Allah melihat semuanya itu sungguh amat baik. Amin. Dan Allah ingin manusia yang dicipta itu juga merasakan sukacita di dalam Allah. Sebab Allah bersukacita memperhatikan manusia. Ciptaannya itu, gambar dan rupanya itu. Dan Allah ingin manusia berinteraksi dengan Allah yang menghadirkan sukacita. Saudara-saudara sekalian, inilah yang saya maksud dengan luhur dan kudus dari pengejaran akan kebahagiaan. Tidak salah orang berbahagia. Enggak, sebab Allah yang meletakkan kebahagiaan itu di dalam hati manusia. Agar manusia dapat berbahagia di dalam Allah. Yang jadi persoalan teman-teman adalah ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Ini dia terpisah dari Allah. Sehingga manusia mulai mencari kebahagiaan dengan caranya sendiri. Dia membangun jalan agar dia bisa berbahagia. Itulah mulai kekonyolan atau ketragisan di dalam hidup manusia ketika dia mulai mencari kebahagiaan dengan jalannya sendiri. Allah sengaja meletakkan rongga kosong di dalam batin manusia agar hanya pribadi Allah yang bisa memenuhi rongga kosong itu, saudara-saudara. Tetapi sayang, dosa telah mengubah peta itu. Dan di sisi yang lain, iblis menawarkan kenikmatan dunia agar manusia memacu segala sesuatu demi kepentingan dirinya. Agar dia bisa senang, agar dia bisa bersuka cita. Mulailah saya berpikir, mengapa manusia menjadi gagal bersuka cita? Mengapa manusia gagal memiliki kebahagiaan yang sejati? Yang pertama, karena dosa yang sudah merasuk ke dalam jiwa manusia. Dosa membuat manusia terpisah dari Allah. Allah bukan saja sekedar sumber kebahagiaan bagi manusia, tetapi Allah adalah kebahagiaan itu sendiri. Allah yang tadinya menjadi pusat di mana manusia berinteraksi dengan Allah dan manusia puas di dalam Allah. Tetapi karena dosa, manusia tidak menemukan kepuasan lagi. Kepuasan yang sejati itu. Dosa meluruhkan kebahagiaan yang sejati. Manusia tidak bisa sampai kepada puncak kebahagiaannya. Keutuhan kebahagiaannya karena dosa. Jadi teman-teman, kalau engkau masih menyimpan dosa di dalam hatimu, di dalam batinmu, lihat. Itu yang menjadi faktor utama yang membuat engkau tidak bahagia. Engkau gelisah di dalam dirimu, engkau mengalami ketakutan. Ya, karena ada dosa di dalam dirimu. Selesaikan itu di hadapan Allah. Jangan macam-macam, jangan pelihara itu. Oh, tidak ada yang orang lihat. Orang gak melihat, Pak, apa yang saya buat. Tidak, nuranimu mengkonfirmasi bahwa engkau tidak bahagia. Selanjutnya apa yang membuat manusia gagal untuk berbahagia secara utuh? Karena fokus yang salah. Allah tadinya menjadi fokus manusia. Sekarang manusia berfokus untuk menyenangkan dirinya sendiri. Si aku, ego muncul. Dan dia menyeruak seperti akar yang menjalar di dalam hati manusia. Dia mengunci hati manusia agar manusia bersenang-senang untuk dirinya sendiri. Yang penting aku senang, yang penting aku suka. Siapa orang yang melarang? Kenapa terlalu banyak aturan di dalam hidupku? Demikianlah orang-orang yang merasa hidupnya diatur, merasa hidupnya dipagari oleh Allah. Dia ingin suka-suka karena fokusnya dirinya. Orang mencari pasangan hidup, mencari pacar. Bukan salah punya pacar, saudara-saudara, teman-teman. Boleh. Tetapi untuk apa kamu pacaran itu harus bisa kamu jawab. Habis kalau malam minggu saya sendirian.
Karena saya sendiri, saya di Jawa, di labeli jojoba, jomblo-jomblo bahagia. Atau saya digelari Jones, jomblo ngenes. Sehingga kemandirian dianggap sebagai kecelakaan. Kalau orang memutuskan hidupnya sendiri, dianggap kena malapetaka, dikutuk oleh Tuhan. Loh, memang apa salahnya kesendirian? Tetapi orang dunia melabelinya Jones, jojoba. Jadi gak elok saudara-saudara. Sehingga manusia kalau tidak berpasangan, sehingga dianggap hidupnya tidak lengkap. Itu kalau dalam hal berpasangan. Kalau seseorang yang lain lagi bisa saja, kalau tidak sampai pada taraf hidup yang tertentu, ukuran standar yang tertentu, merasa hidupnya tidak kurang. Kalau aku tidak naik motor merek tertentu, model tertentu, kalau tidak naik mobil model tertentu, kalau tidak menggunakan gadget, aku kurang. Aku. Seperti itulah manusia yang hanya ingin memuaskan dirinya sendiri. Egonya dikedepankan. Bahkan kalau dia berinteraksi pada sesamanya pun dia berupaya untuk menyenangkan dirinya. Ini yang celaka lagi saudara-saudara. Dia juga memanfaatkan Tuhan untuk mendapat kebahagiaan. Supaya si aku disenangkan. Dan ini, ajaran yang seperti ini menggunakan Tuhan supaya mendapat kesenangan. Itu disuarakan dan orang-orang senang mendengarnya. Dan sebenarnya ini kejahatan di dalam kekristenan. Itulah yang membuat orang gagal mendapatkan kebahagiaan yang utuh. Karena dia ingin fokusnya adalah dirinya sendiri. Bukan Tuhan lagi. Lalu ada yang ketiga. Mengapa manusia gagal mendapatkan kebahagiaan? Karena sudah terjebak di dalam sukacita yang semu. Apa itu? Sudah terlanjur sering dipuaskan oleh kenikmatan dunia. Oleh semua hal yang membuat dia bersukacita. Fasilitas-fasilitas kehidupan sudah menjadi tujuan. Dan itu membelenggunya. Sehingga muncullah standar tadi. Kalau tanpa A, tanpa B, tanpa C, aku kurang bahagia. Apa itu kenikmatan dunia yang menjerat manusia? Kenikmatan dunia adalah segala sesuatu yang kita nikmati di luar Allah. Segala hal. Itu bisa studimu. Kalau kau tidak mempersembahkan itu sebagai persembahanmu kepada Allah, maka kau sedang menikmati studimu hanya untuk kepuasanmu. Dan itu semu sebenarnya. Apalagi saudara-saudara, kekayaan bisa semu. Dan bisa juga hubungan dengan orang lain, percintaan misalnya. Itu menjadi fokus hidup. Wah, aku harus. Sebab kalau aku tidak punya pasangan, aku tidak bahagia. Begitu kan? Padahal itu menjerat. Dan kita bersukacita ketika kita punya kekasih. Saudara, saya mau bilang ini. Sekarang sedang ramai-ramainya ghosting. Lagi sayang-sayangnya tiba-tiba hilang, begitu kan? Kamu, teman-teman, kamu yang meletakkan dasar kebahagiaanmu kepada hal-hal yang semu, kepada hal-hal lahiriah, siap-siaplah di ghosting. Hilang tanpa aba-aba. Lalu bagaimana Pak supaya aku bisa tidak di ghosting? Maka ubahlah, arahkanlah hatimu dengan God things. Pikiran-pikiran tentang Allah. Berpikirlah, arahkan fokus hidupmu kepada Allah. Amin. Supaya apa? Ketika dunia menjadi luruh kenikmatannya, engkau memiliki Allah. God things. Jangan mau di ghosting. Di ghosting sakit, melukai, mencederai. Tetapi manusia senang di ghosting oleh hal-hal yang semu. Bahkan itu menjadi berhala. Hal-hal yang semu itu menjadi berhala. Apa artinya? Membangun seluruh hidup di atas sukacita dunia yang tidak utuh. Enggak utuh. Tapi kita bangun. Tapi kita sudah terlanjur senang. Sudah terlanjur jatuh hati. Enggak bisa lepas lagi. Sehingga hati kita, fokus hidup kita ke sana teman-teman. Nah itu jadi berhala. Jadi berhala.
Bukan tidak boleh, teman-teman. Tapi ini berbahaya kalau fokus kita bergeser. Sehingga kita tidak akan pernah bersuka cita secara utuh. Coba kita perhatikan dari Mazmur 16 tadi, ayat yang ke-11. Perhatikan teksnya di sana. Silakan teman-teman membaca Alkitabnya. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Wow. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Yang harus kita pahami, Mazmur adalah sebuah nyanyian. Ini syair yang disenandungkan. Ini lahir dari pengalaman seseorang, dalam hal ini Daud, berkaitan dengan hubungannya dengan Allah. Sehingga ketika dia berinteraksi dengan Allah, ini melahirkan kisah yang bukan saja ditulis di dalam kalimat, tetapi dilagukan. Persis sama kalau kita lagi bersuka cita, bersenandung, bermain gitar. Kita naikkan senandung. Karena hati kita menggelora bersuka cita. Nah, dalam hal ini, Miktam tadi saya katakan adalah sebuah ajaran kehidupan yang patut ditulis dalam prasasti. Prasasti ini supaya dia menjadi abadi. Gitu ya. Jadi ajaran kehidupan ini abadi, teman-teman. Apa yang bisa kita pelajari dari Mazmur yang merupakan pengalaman Daud ini? Ya, dia menemukan kebahagiaan yang utuh, yang sempurna di dalam Allahnya. Dan kalau saya melihat, saya tarik ke dalam perjanjian baru, teman-teman. Kekristenan itu memiliki keunikannya di dalam hal kebahagiaan ini, mengejar kebahagiaan ini. Di dalam Matius pasal yang kelima, teman-teman nanti bisa baca, di sana dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Di ayat selanjutnya itu, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah, dan seterusnya. Berbahagia, berbahagia, berbahagia. Jadi pesan kekristenan adalah berbahagia di dalam Allah. Tapi yang unik dari Matius pasal 5 ini, ada seperti paradoks begitu. Loh, bagaimana kita bisa berbahagia dalam kondisi berduka cita? Dan spirit ini dibawa di dalam surat-surat perjanjian baru. Ya, Paulus di dalam satu suratnya, bersukacitalah, aku katakan sekali lagi, bersukacitalah. Wah. Dan surat itu ditulis di dalam situasi dan kondisi di mana orang Kristen terima aniaya dan menderita. Jadi apa yang saya maksud dengan mengejar kebahagiaan? Saudara-saudara, teman-teman Elevate sekalian, mengejar kebahagiaan adalah bukan berbicara tentang berapa banyak fasilitas yang kamu miliki, atau berapa suksesnya hidupmu di dalam pengejaran fasilitas kehidupan itu. Bukan. Tetapi bagaimana kita dapat melekat di dalam Allah secara utuh. Dan bagaimana kita bisa menikmati Allah dengan benar. Dan dengan seperti itu pun Allah menikmati kita. Dan sebenarnya ini adalah inti dari keselamatan di dalam kekristenan. Di mana Kristus menjadi fokus hidup kita. Dan Dia memugar gambaran hidup kita ke rancangannya yang semula. Sehingga pemugaran itu menghasilkan hubungan yang proporsional dengan Allah. Sekali lagi saya katakan, yang keji, yang kejam adalah memanfaatkan Allah untuk mendapatkan kebahagiaan. Bagaimana cara mengkonfirmasinya? Cek isi doanya. Cek isi doanya. Kita diajar
oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab, yang tidak memahami pola pikir Alkitab. Sehingga doa kita berisi, aku mau, aku minta. Contoh saja, kita perhatikan fase kehidupan di dalam anak manusia. Mulai dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa muda, dewasa, dan menjadi tua. Dari kecil kita diajari untuk kita minta kepada Tuhan. Oke lah kalau masih anak-anak begitu ya. Tapi terus begitu remaja, lihat temannya punya gadget, wah kita juga pengen. Kita ajari, mari kita berdoa minta kepada Tuhan. Dia adalah Bapa kita. Dia bertanggung jawab atas hidup kita dan lain sebagainya. Maka kalau kita minta, Dia Bapa yang baik akan memberikan kepada kita. Isinya permintaan, terus kita berbardir. Terus semakin dewasa, mulai ingin mencari pasangan hidup. Setelah dapat kekasih, ingin menikah, memiliki pasangan hidup. Begitu ya. Diajari, oh Tuhan aku ingin punya pasangan hidup yang model A, B, C, D. Harus spesifik doanya. Begitulah kira-kira kan. Terus seperti itu, terus. Sehingga kalau kita lihat, isi hubungan kita dengan Tuhan, isi doa kita dengan Tuhan, itu hanya berisikan list-list permintaan kita. Apakah itu kekristenan? Apakah itu kita bertuhan? Kalau hanya isinya list permintaan, jadi seperti kita menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk keselamatan yang sudah Engkau berikan. Dan sekarang ini list permintaanku. Penuhi dong. Begitu. Waduh, ngeri kali kita bertuhan itu ya. Ngeri kali. Alih-alih kita bertuhan, malah kita menjadikan Tuhan sebagai pemuas keinginan kita. Berbahaya bukan saudara-saudara? Dan ini dihembuskan, dan ini laris. Mengapa? Sebab itulah yang memuaskan hasrat keduniawian kita. Dan karena ada di dalam gereja, dia seperti sah. Seperti itulah kekristenan. Dan kalau mau bahagia jadi Kristen, ya seperti itulah caranya. Loh, enggak. Allah sekali lagi, Allah, Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus menyelamatkan kita untuk mengembalikan kita ke rancangan yang semula. Agar kita memiliki interaksi yang proporsional dengan Allah. Di dalam interaksi itu, dia memuaskan atau membahagiakan kedua belah pihak. Allah puas melihat kita, kita pun puas di dalam Allah. Amin. Kita lihat teman-teman, apa yang Rasul Paulus katakan di dalam Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-21. Di sana dikatakan demikian. Mulai ayat yang ke-20 maksud saya. Sebab yang sangat kurindukan. Perhatikan kedalaman tata bahasanya. Kalimat demi kalimat, kata demi kata. Sebab yang sangat kurindukan dan yang kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku. Baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Wah, jadi Paulus hendak bilang apa? Segala-galanya hidupku ini hanya Kristus. Oleh sebab itu di ayat 21 dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi karena aku memacu hidupku di dalam Kristus, dialah fokus utama kehidupanku. Dan segala sesuatu yang aku lakukan hanya untuk menyenangkan dia. Maka mati pun adalah keuntungan. Tapi kalau ini tanpa interaksi, bagaimana menjalankan perihal ini saudara-saudara? Dan di pasal 3 dari surat Filipi, pasal 3 ayat yang ke-7 dikonfirmasi bagaimana Paulus itu menjalani kehidupannya. Perhatikan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Wah, hebat sekali ya.
Ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Dari apa semuanya itu? Dari hal-hal yang bisa membahagiakan dia. Dari hal-hal yang tadinya dia taruh ukuran kehidupannya. Sekarang itu semua dia anggap tidak ada nilainya. Itu semua sekarang digantikan betapa berharganya pengenalan akan Kristus. Aku bahagia di dalam Kristus. Saya jadi teringat teman-teman dengan pujian yang digubah oleh Fanny Crosby. Dia menulis sebuah pujian yang agung sekali berkaitan dengan pengalamannya bersama Allah. Fanny Crosby dikonfirmasi sebagai seorang yang terlahir dengan kondisi tanpa mata atau buta. Tetapi dia bisa menggubah sebuah pujian karena ada hubungan interaksi dengan Allah. Sehingga walaupun dengan kekurangannya, dia tetap merasa berharga karena Allah. Dia naikkan pujian seperti ini. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Mari sama-sama, aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Tidak ada ukuran apapun, ukuran dunia apapun yang bisa membahagiakan kita, teman-teman. Tidak ada. Apapun yang kamu miliki, itu bisa sekejap lenyap, ghosting. Kau bisa tiba-tiba kau terkejut sebab lenyap seketika. Ketika pandemi, situasi pandemi mulai merebak di Indonesia. Wah, baru mata kita tercelik bahwa semua mulai. Kita tahu bahwa semua itu tidak ada nilainya. Lenyap. Tetapi saudara, ketika kita menikmati Allah di dalam interaksi yang proporsional, sebab Dia telah menyelamatkan kita. Kita mampu masuk menembus dimensi kehidupan Allah. Kita menemukan kebahagiaan yang sejati. Ya, bukan salah punya pasangan hidup. Tidak salah. Bukan salah mengejar karir yang baik. Bukan. Bukan salah juga kita studi dengan baik, malah harus. Tetapi apakah semua itu, pengejaran itu merupakan hasil hubungan kita yang dalam dengan Allah? Ketika kita berkeputusan, itu merupakan hasil dari keputusan kita bersama-sama dengan Allah. Bukan lagi boleh, tidak boleh, boleh, tidak boleh, ini salah, ini benar, bukan. Tetapi itu lahir dari ketulusan hati yang hadir karena kita berinteraksi dengan Allah secara serius. Itulah yang membahagiakan kita. Selanjutnya Fanny Crosby melanjutkan syairnya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi, melimpahiku, lagu malaikat, amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Cukup, cukup, cukup. Bahkan lebih daripada cukup ketika kita menikmati Allah secara benar. Itulah kebahagiaan kita. Itulah pengejaran kebahagiaan kita. Dan harus kita menjalani kehidupan itu. Teman-teman boleh saat ini situasimu sedang tidak bahagia dalam penglihatan orang pada umumnya. Tetapi tidak bisa ketika kita bergaul dengan Allah. Kita tidak bisa menyembunyikan sukacita yang ada di dalam hati kita. Yang lahir dari pengenalan akan Allah. Tidak bisa. Kita bisa di ghosting sama kekasih kita. Tiba-tiba dia hilang, lenyap. Tidak tahu ada di mana.
Tapi biarlah itu berlalu. Toh itulah warna-warni di dalam kehidupan. Toh itulah dinamika kehidupan, bukan? Bisnismu sekarang akhir-akhir ini mulai seret karena situasi memang pada umumnya begitu. Situasi global sedang sulit. Ya sudahlah, itulah dinamika kehidupan yang harus kita jalani dan nikmati di dalam Allah. Sehingga kita bisa bersuka cita. Amin. Sehingga kita bisa berbahagia di dalam Allah. Mari teman-teman kita hayati kehidupan ini. Mengejar kebahagiaan. Mengejar kebahagiaan yang hanya bisa kita temukan di dalam Allah. Di dalam Kristus Yesus. Tidak di tempat yang lain. Mari pacu hidupmu di dalam perlombaan yang seperti ini, teman-teman. Ingat sekali lagi, kenikmatan dunia hanya sementara, tetapi kebahagiaan di dalam Allah itu kekal. Itu kekal. Mari biarlah kiranya firman Tuhan siang hari ini boleh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kita. Boleh menjadi penuntun kehidupan kita di dalam jalan-jalan kehidupan kita ke depan. Mari teman-teman, Elevate, bersukacitalah di dalam Allah. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami diingatkan kembali bahwa Engkaulah sukacita kami. Apa yang Engkau lakukan melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Membawa kami masuk di dalam proyek keselamatan kekal. Membawa kami masuk di dalam interaksi yang proporsional dengan Allah. Dan ternyata inilah yang membahagiakan hati kami secara utuh. Apa yang dunia berikan, kenikmatan dunia, fasilitas kehidupan. Semua hanyalah bersifat sementara. Dan sayangnya kami kerap kali mengejar hal-hal yang salah. Menginvestasikan kekuatan, tenaga, uang ke dalam hal-hal yang salah itu. Tetapi melalui firman-Mu siang hari ini, kami dicelikkan bahwa kami mau menginvestasikan saat ini. Kami mau menginvestasikan seluruh tenaga kami, kekuatan kami, pikiran kami. Hanya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu. Metrai setiap firman-Mu di dalam loh hati kami yang kuat. Sehingga kami dapat berdiri teguh menyongsong kehadiran-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. 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 Bagi saudara-saudari yang terpanggil untuk mendukung pelayanan Elevate dapat memberikan persembahan ke rekening BCA KCU Pluit nomor 16865333388. Sekali lagi 16865333388 atas nama GSKI Pluit. Saudara dapat juga menggunakan aplikasi BCA Mobile untuk men-scan QR Code yang tampil di layar. Saudara-saudari juga dapat memberikan persembahan melalui aplikasi-aplikasi yang menerima QRIS seperti GoPay, Dana, OVO, Oktomobile CMB Niaga, Permata Mobile X, dan sebagainya. Dengan aplikasi-aplikasi tersebut, saudara dapat men-scan QR Code yang tampil di layar. Terima kasih atas dukungan persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Thank you.